Tujuh sayang bencong, terima kasih. Alamak, manusia silver apa bencong? Siang manusia silver bang, malam bencong, terima kasih. Antuh. Oke, sehat-sehat sayang. Dia nggak tahu manusia silver itu siapa. Abu-abu lo, abu-abu, lupa lo, abu-abu lo. Abu-abu. Manusia silver abu-abu. Oh, DRG. Ih, awas kau dituntut kok nanti lo. Nanti dituntut lo Awas lo kau. bang, hati-hati lo bang. Tapi ada kabar gembira ya. Semalam kan saya mencoba telepon Kak Irma Suryani Nasution Caniago, tapi beliau nggak angkat. Nah pagi-pagi beliau telepon saya, tapi saya nggak keangkat. Namun beliau akhirnya japri, ada apa Sil kan gitu. Ini Kak, teman-teman pemerhati kasus Nikita nonton sidang di Komisi 9. Oke, kalau mau ketemu ke rumah saya aja habis maghrib hari ini. Kalau enggak pulang saya dari reses tanggal 5 katanya gitu. Nah, jadi saya memilih mungkin tanggal 5 ya, biar teman-teman siap. Bagi siapa saja yang mau ikut sama saya bertemu Ikut. dengan sebentar, gue belum selesai ngomong, setang. Nah, bagi siapa saja yang mau ikut bertemu dengan Ibu Irma Suryani Caniago, anggota DPR RI Komisi 9, persiapkan dirimu dan daftarkan kepada kopi. Terima kasih. Kopi aku ikut kok. Masuk list ya, Kak Ami ikut ya. Ya ikut dong, pasti nomor 1 saya pasti ikut. Si Rika Dia Pitaloka juga udah ketemu Nikita Mirjani. Kayaknya ini kasus ini akan di-up terus ini. Aduh, kalau begitu nanti kakak inilah bisa nanti DRG nanti inilah ketakutan DRG. Dia kan nggak takut, dia kan orang suci. Malah takut dia. Pasti ketakutan lah DRG. DRG yang maksud Mak Bot ini apa? Jangan kita ini loh berbeda nanti loh. DRG yang maksud Mak Bot itu siapa? Yang ketakutan dia suci. DRG yang lawannya kita. Iya dong. Oh bukan, kalau gue daerah Glodok. Hah? Udah deh Bayu, kalau kau lagi rada-rada hang udah nggak usah masuk. Ini sekarang kita bahasnya itu Nikita Mirjani, Bayu. Ya Allah Tuhan. Makanya jangan cepat menilaiku. Jangan semua sikap diamku ini. Wah. Jadi nanti kalian kalau ketemu dengan Bunda Irma ya, kalian persiapkan data-datanya buat teman-teman aku ya. Terutama Kak Sil itu kan sudah lihat tuh ya. Dan ingatkan Kak Sil terkait rekaman-rekaman yang menyatakan dia memang menjual ilegal itu Kak Sil. Ya. Dia kan mengklaim bahwasanya itu memang tolonglah Mail karena memang saya saya sudah menghilangkan akun yang menjual itu gitu. Nah, gitu-gitu. Nah, biar nanti dia panggil BPOM, biar suruh BPOM itu bergerak. Dan cuman mengeluarkan ini sudah ditarik BPOM, ini harus ada hukuman juga. Harusnya dia tuh melaporkan tuh orang-orang mafia skincare. Tapi malah ketemuan. Oh, ada apa nih? Ada apa ini Bapak BPOM? Maafkan Ratu Boti, ya Allah lindungi. Ada apa ini Bapak BPOM? Jelas-jelas Ada dia Lacosta, Mak. Lala Costa, lambung kosong penuh dusta. Ada apa teman-teman saya? Dalam persidangan dia mengakui mengenai labeling Riber Skin menjadi produknya dia. Itu aja sudah melanggar undang-undang, sudah melanggar ketentuan BPOM. Kenapa Anda diam? Hey! Terus kemudian di dalam rekaman jelas dia mengakui masih menjual barang tersebut dan menghilangkan barang bukti yaitu akun penjualnya. Hey!
Rasaku kok bukan badan pengawas jadinya. Badan penonton obat dan makanan. Ya. Ya kalau kayak gitu dari Ratu Boti dan manusia Silver, kan Kak Sil itu kan mau ketemu tuh sama Ibu Irma. Nah, buatlah pernyataan berdasarkan pengalaman kalian masing-masing nanti agar dapat dibacanya. Tapi jangan panjang-panjang kali. Udah komplit Singkatin sama aja. Kak Sil. Udah tahu Kak Sil, udah komplit. Belum, dia tuh mana tahu itu. Dia kan paling kan kulit-kulitnya aja. Apa yang kalian rasakan? Sepele kali belum kau tahu. Bayu, lama-lama kau aku datangin juga, aku pampangin sama kau kayak mana Kak Sil bikin 17 halaman. Jangan sayang, aku di Batam sayang, jauh. Ya ampun, Batam tempat aku persinggahan sayang. Ya Batam tuh kecil. Di mana kau? Batu Aji, Batam Center, biar gue datangin. Aku di samping-samping kapal itu. Kau di samping kapal, pantas lah kau yang mungut-mungut itu kan. Mungut besi-besi itu kan. Berapa sekilo besi sekarang? 7.000. Oh ya Allah, Ada besi. murahnya. Kak Sil, gak kau tengok tuh adik kau tuh Kak Sil. Itu Sama adik, kita lah kalian berdua. gak kau tengok tuh adik kau tuh Kak Sil. Adik kau tuh Kak Sil. Emang boboho. Oh ternyata Bang Bayu ini kayak boboho Kak Sil. Ya, seperti itu ya. Cuman nggak bedanya nggak pakai kacamata aja. Besok-besok ku pinjamkan lah kacamataku. Mudah-mudahan David mau ya ketemu Kak Irma ya. Ratu, kau jangan nanya-nanya aja masalah harga besi. Mau jual nggak nih? Ya maaf bang, aku jualnya jual diri bang, nggak jual besi. Mampu ya Kak. Tapi nggak kalian ya, Bayu. Ya. Siapapun mungkin belum pernah ketemu sama Ratu Boti. Saya sudah terkaget-kaget saya. Beliau ini mirip-mirip artis Korea. Ya macho, maskulin. Pokoknya wangi. Badannya bagus banget. Wah, udahlah kalian bisa bayangkan kan artis Korea cowok yang pakai kemeja putih, ya kan? Rambutnya itu lurus, berkilau kayak gitu Ratu Boti ini. Kok ngeri ya? Opa. Kok ngeri si Ratu Boti itu? Opa. Ya, Opa. Opa balik Cilang, Opa. Oi. Sama kau katanya terus dia nyuruh mulu naik ke room itu. Emang room itu penting banget gitu, ngapain kita ke sana ya, orang kita punya room sendiri ya Nol ya. Tapi tadi dia bawa nama Cici loh, itu Cici dengar dia mampus. Nah, masalahnya orangnya sama apa enggak, itu pertanyaannya, masalahnya Nol. Awing sama Cici Halu ribut. Ah, kalian megang siapa? Kalau aku pegang Ratu Boti aja. Nah betul, setuju Kak Sil. Aku pegang Ratu Boti. Pegang aku udah nggak bisa nyebrang lagi gitu. Nggak kabur. Halo Kak Kasta, biar nggak kabur kemana-mana. Aduh gimana ya, Kak Kasta sendiri. Hai. Pertanyaanku buat Kak Sil. Yes. Apakah nanti pertemuan itu akan menjadi gong? Yes. Karena saya nanti akan minta RDPU para pemerhati kita ini ke Komisi 9. Ya, itu perlu. Itu penting. Kalau itu aku datang, Kak Sil. Ayo Mak, ikut Mak. Gak bisa Aku akan itu datang ke cewek. Komisi 9 nanti memakai topeng. Biar nanti bingung si Bayu dengan aku. Sure. Gak bisa, gue gak datang karena itu untuk cewek. Padahal udah gue tawarin gue pakai rok juga gak bisa. Heh, Kok bisa? jangan bilang itu untuk cewek ya. Itu untuk kayak kita war-war. Kau kalau malam ngajakku mangkal jam 2 pagi, maksud kau apa? Ini masih ingat aja kau ya. Masih ingat aja ya.
Nggak boleh loh Mak Boti. Kata Kak Sil tadi ini khusus cewek Bayo katanya. Coba cemana kita ini? Kita kan cewek, ingat kau. Kalau malam kita cewek, kalau siang kita laki. Iya ya. Tapi sebenarnya Kak Sil kalau bisa nanti dikonektikan ke Komisi 3 terkait kejaksaan kan, terkait hukum dan ini kan. Jadi biar mereka tuh tahu Caranya juga. kalau Komisi 3 nggak bisa. Komisi 3 harus surat dari yang bersangkutan, nanti pengacara mendampingi. Kalau Komisi 3. Dan saya nggak ada kepentingan di sana. Tapi kalau Komisi 9 karena tentang skincare, tentang kesehatan, itu biasa siapa saja boleh. Tapi kalau Komisi 3 harus yang berkepentingan. Karena saya sudah melayangkan surat untuk kasus Cirebon, pembunuhan Vina dan Eki, dan kasus Subang, pembunuhan ibu dan anak, sudah masuk surat saya ke Komisi 3 karena saya berkepentingan di sana gitu. Oh, ya udah nanti coba aku cari siapa di Komisi 3 yang bisa aku gatalinnya. Baiklah. Mau Komisi 9 pasti aku yakin itu akan menjadi gong juga nantinya ya. Iya, Kak Manik, Tete Manik, ini marga Manik ya? Manik, udah Manik. Oh, udah Manik dia. Dan Manik itu sama dengan Pasar Ibu, Manik dan Lubis. Ya udahlah, kalian siap-siap aja yang tersangkut laporan-laporan. Semoga kalian bisa menjawab ya. Berarti besok sore apa sore ini, Kak? Belum dibalas lagi, tapi saya mintanya sih tanggal 5 aja pulang beliau reses. Karena beliau kan dapilnya Sumatera Selatan. Oh, oke, bagus. Keren, kita harus menyuarakan nih. Biar para mafia-mafia cincere ini memang benar-benar dibantai, diberantas. Nah, si Bayu udah diam. Kenapa dia nih? Aku curiga nih. Jangan-jangan udah dikasih 50.000 dia nih. La Costa. Bentar, gua lagi mandiin kucing. Meow. Meow. Si Pens Amin 5 telepon. Bang Yandri, halo. Halo. Akhirnya dia bersuara. Nanti ikutkah dengan Kak Sil? Ikut sayang. Si Bayo. Gara-gara si Bayo nih, Udah si Bayo. ngikutan kita. Udah ngikutan Bang Yandri. Emang kayak gitu sayang. Kalau Ami ikut terpaksa ikut dong saya. Kok jadi email kok pula jadi senternya, padahal yang paling cantik itu kan si Bayu kalau jangan kok kalah-kalah kan kecantikan si Bayu ya. Ingat ya. Itu baru ngikut yang gitu, Mak. Belum ngikut yang lanjut. Ikut dong, biar rame. La Costa. Kok jadi Si Menir nggak bisa topik ikut itu, ya. Enggak, kok jadi trending topik itu La Costa ya? Ya, padahal spontan ya, Mak. Dan ada yang merasa gitu kan, terus agak-agak mau nyindir-nyindir gak berani gitu ya. Tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Mudah-mudahan di ACC tanggal 5, Bang. Bang Yandri tanggal 5. Bang Yandri ikut ya? Lanjut. Ikut saya. Lanjut Bang Yandri, pokoknya Ikut saya. harus. Bang Yandri tuh harus bisa menerangkan. Ya. Kalau enggak nanti Bang Yandri ku bunuh. Aduh kacau. Bun sayang. Tapi capek ya. Capek aja di bencong. Capek aja.
Capek ya Ratu ya. Jadi bencong itu kalian kira jadi dua karakter tuh kalian kira enak, kalian kira kalian mampu, belum tentu. Ya. Aduh, telepon Tapi, aku banting ya, tolong ya, teleponnya aku lagi live. Ya, telepon kok jangan gitu. Kalau Bang Marsaud dia udah tidur karena suaraku dia Bang Marsaud tidur dia. Tidur ya Bang, bobok ciang. Oke, bobok cantik. Oke. Oh nggak tidur dia rupanya, weh mampus. Aku harus jadi laki kalau di Bang Marsaud. Ya Bang Marsaud, gimana Bang Marsaud terkait kasus Nikita Mirjani, apa yang harus kita lakukan? Oke, ini ceritanya weh ya. Kita harus jadi laki. Leo ikut nggak Leo? Ikut nggak? Si Leo nggak usah diajak. Nanti sampai di sana dia cuma foto-foto doang, itu kerjaannya. Jangan diajak si Leo. Waduh. Nyonya Menir, udah keluar jamu terbaru, jamu galian kaya. Lanjut. La Costa. Kok Di sini ada Coba. yang rame kali ceritanya hari ini, guys. Lanjut. Dengarkan aku nyanyi aja. Nempel Kok di bisa sana. Nempel si di Menir sini. bisa sama si Menir suaranya Ratu? Tuh. Sama persis. Nyonya Menir dengar dulu aku. Nempel di sana, Bella di sana, nempel di sini, La Costa. Lanjut, Nyonya Menir. Kok bisa sama si Menir ya ngomongnya ya? Nyonya, iya, abang ini sepertinya heran deh sama kita-kita yang lagi ngomong trendy seperti ini. Abang heran ya? Lanjut. Aku juga bingung tahu. Sebenarnya aku ini laki-laki apa perempuan? Lanjut. Aduh. Lanjut. Ceria suara kejepit itu pintu. Aku sebenarnya agak takut tahu Bang Yandri suka deh sama suara yang kayak gini-gini. Lanjut. Soju mau naik atau mau dinaikin? Salah. Orang gila semuanya. Yes, lanjut. Capek juga suara kayak gitu ngelentun. Tahu si Leo minta apa-apa gitu. Enak mas, suara kayak gini menghemat dari huru hara mak. Lanjut. Tapi napas habis. Lanjut. Tembolok pindah. Jakun gua jadi mereng kiri. Tau nggak lo? Tinggal nut-nut. Kalau bagi cowok jakunnya jadi nut-nutan itu. Langsung serong kiri jakun gue. Tapi ini Ratu sama Ami ini benar suaranya asli emang kayak gitu. Apa gimana sih sebenarnya? Enggak, itu buatan. Yang mana? Ketelan kedongdong dia. Tadi saya habis ketelan nasi uduk sama bihun goreng, Bang. Jadi kayak gini, Bang. Lanjut. Email kalau aku ketelan biji pelar. Gede itu ya. Puas. Ninggi ingin tahu caranya kayak mana? Kalau aku punya jakun. Aku ketelan Ini jakun. caranya yang paling bagus itu jadi bibir kalian tuh moncongkan ya kan? Moncongkan dulu. Lalu Udah. rapatkan gigi kalian. Coba, ayo. Udah.
Saya nahan napas 5 jam. Tahan napas, oke? Tahan Pengen napas selama kentut. 20 jam. Metom, Jadi pengen anjing. kentut. Aku bermati kayak gitu. Enggak, aku pengen kentut jadinya gimana ini? Hei. Kok jadi akunya pengen kentut sih? Kamu tuh salah cari cara deh. Mental aman. Aman lambung yang gak aman. Karena lagi kosong. Lanjut. Itu dibikin-bikin, ditahan, apa dibuat-buat, apa gimana sih sebenarnya? Sebentar bang, itu pita suaranya dilakban. Jadi ya. Dilakban. Ceritanya aku cuma istirahat sampai jam 1 ya kan. Ini belum mandi aku, kayak mana nih ceritanya ini? Terima kasih. Si Terima Sagi. kasih Putri. Kasih Kak Putri. Ada Yuni, Kak Yuni, Wahyuni. Ya Allah, lama-lama tenggorokan sakit ya kan? Terima kasih Kak Putri. Kak Putri, terima kasih loh. Tapi nanti kami akan pergi ke Taman Lawang. Kak Putri mau ikut? Woi capek, woi tenggorokanku gatal, woi. Minum dulu aku. Dikaru. Oh, tenggorokan kayak ada yang ganjal kan? Kan udah dibilang Nanti tenggorokannya ketelan mah benar. Ketelan biji salak. Salah bang, biji peler. Jangan-jangan tenggorokannya memang dipotong lalu dipindahkan. Nggak mungkin dong kalau dipotong tenggorokan suaranya lagi. Suaranya kejepit. Puas sekali si Bang Yandri sama si Marsaut ini dengerin kita orang gila. Puas sekali orang ketawa di rumah orang tahu gak kalian? Udah ketawa orang ini. Halo Sagi. Tadi aku main bulu tangkis kan, aku pakai shot yang setengah lutut gitu kan. Naik ke atas, mulus ya katanya gitu. Jadi dia langsung malu. Kan? Kasil udah tidur siang nih, bobot siang dia nih. Curiga aku. Udah tidur nih. Si Leo bantal itu boneka apa itu Leo? Ya Allah Tuhan Leo. Itu tiger. Leo nanya menir. Jatuh dia jangan-jangan lagi operasi jakun. Nggak tahu lah awak. Cuman operasi jakun. Ya kan, biar ini kelihatan suaranya lebih kejepit. Woi Leo. Lanjut sayang. Jadi masalah kosmetik DRG itu apa yang dirasain? Aku kan bukan penikmat kosmetik nih. Apa yang kalian rasain dari? Alah Baya, kau bilang kau gak pakai kosmetik, kemarin kau pakai Merkur Treat. Alah Baya. Nggak pakai. Aku paling pakai lotion untuk biar licin aja. Enggak, aku pernah dikasih. Cuman karena aku pakai gatal-gatal aku buang. Aku pernah dikasih temanku. Dan itu masih beredar sampai sekarang. Sekarang gini ya, terkadang bukan masalah beredar atau bukan masalah itu gini. Mungkin di kulit aku tidak cocok. Ya. Nah,
Itu dia, mungkin di kulit aku tidak cocok, tetapi kemarin ada ingredients yang tidak sesuai juga. Jadi itu yang permasalahan Doktif terkait masker dan beberapa produk dia. Nah, masalahnya yang dibahas dalam kasus Nikita Mirzani adalah Rubber Skin. Yang jelas-jelas di dalam percakapan itu dia mengakui masih menjual itu, padahal pertanggal 22 Februari 2024 itu sudah dilarang izin edar Rubber Skin. Nah, untuk menutupin Rubber Skin-nya, dia labeling lah itu menjadi Glavitsia. Padahal itu masih produk yang sama. Gitu loh. Itu loh yang dipermasalahkan Nikita Mirzani, sehingga dia mendatangi Nikita Mirzani supaya jangan speak up terkait itu. Dia tutuplah mulut Nikita Mirzani dan seketika itu ada kesepakatan bahwasanya nanti tahun depan diperpanjang lagi. Ya sudah, gitu loh. Oh. Leo, buat judul. Judulnya apa tadi? TJP. Bukan Glavitsa, apa tadi sebelumnya? Nama Rubber kosmetik. Skin. Labeling Rubber Skin menjadi Glavitsa. Itu coba di tapping Bang Bayo. Bagaimana coba? Kayak kepanjangan itu. Jangan itu bang. Labeling produk gitu, labeling produk. Ya, relabeling produk. Pidana relabeling produk. Ini mana yang benar nih Pak? Labeling Pidana Rubber nih. Skin tuh katanya tuh. Kata Mak. Labeling Rubber Skin. Benar, relabeling produk aja. Relabeling produk. Merek jangan merek. Ini kayak gini. Ini siapa yang kontra ini? Siapa yang pro? Gak ada, kita Biar hidup nih kita nih. udah itu aku dari tadi ya. Kontra bang. Lu kontra. Semuanya dukung. Siapa yang pro? Pro lah satu, biar enak. Malas lah aku berdebat sama orang itu, nanti tahu lah, itu bodoh-bodohin bang. Abang aja Jangan yang berdebat begitu. Udah Kita capek aku bang. Udah capek aku bang berdebat sama mereka, dibodoh-bodohin aku. Capek kita bang, udah capek bang. Kita dibodoh-bodohin mulu bang. Ngatain kita bodoh, nggak ngaca, lebih bodoh dia. Sampai botak rambutnya ya. Siapa itu? Oh yang nggak numbuh rambut gitu ya, ops. Ya aku nggak kenal sama dia, maaf. Aku suaraku bisa jadi perempuan loh, karena aku ketelan jakun. Udahlah bang, bukan bisa jadi suara perempuan. Emang kau dulu perempuan bang, kau kan transgender, kau transpuan bang. Itu dalam undang-undang melabel produk orang tuh ada loh, itu kejahatan loh sebenarnya. Tapi itu tidak ditindak oleh badan yang memang benar-benar mempunyai wewenang untuk itu gitu loh. Nah itu pertanyaannya. Terus kenapa bisa terjadi seperti itu? Eng. Loh, kepada diam. Sudah aku pasang ya. Oke. Lanjut. Ayo dimulai dari Casio. Aku sambil mandi, aku dengerin kalian ya. Apa ini tema ganti? Bang Bayo jangan anggar-anggar turun kau. Tadi kau bilang mau bahas labeling Rubber Skin kau Bang Bayo.
Iya. Mana Bang Bayo? Naik. Apa ini temanya ganti labeling produk? Apa itu host? Aku kan orang awam di sini. Labeling produk itu apa? Ya, nanti dijelaskan ya sama Kak Sil dan kawan-kawan. Aku bertanya kepada host. Host kau ini kan host kau. Jelaskan dulu ya apa yang kau labelkan itu. Coba terangkanlah. Kalau nggak salah ya label produk itu seperti kayak apa ya nama kemasannya gitu. Anjay. Apakah Oh, jadi sudah simpel terjawab? itu host penjelasannya. Labeling produk itu adalah suatu produk yang bukan dari produknya owner tersebut, dari misalkan kayak produk orang nih, produk orang, tapi di labeling adalah produk kita, gitu loh. Jadi bukan dari pembuat, misalkan aku nih owner nih, ya kan, tapi aku nggak buat produk, ternyata aku beli produknya si Nyonya Menir nih, tapi aku labelin bahwa itu produk aku, gitu. Itu namanya melabeling produk. Lanjut, yang lain. Mak, Kasil. Bang Yandri, gimana Bang Yandri? Kamu tuh sudah mentok lemparnya ke aku, Ami. Habis pada mute semua, mute berjamaah Bang. Oke, berdasarkan Berdasarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Perma BPOM Nomor 10 Tahun 2024 dapat memberikan sanksi administratif dan pencabutan izin menarik produk dan dapat menyerahkan kasus yang tergolong pidana ke pihak kepolisian untuk menindaklanjuti untuk melakukan penegakan hukum. Demikian. Kamu tuh suka lempar ke aku aja kamu tuh. Kayaknya baca di Hah? Google ini ya. Lanjut. Makanya baca di Google. Kan aturan BPOM udah di otak kan aku ulang-ulang. Oh iya. Cepet Kalau BPOM kali ya. itu Cepet cuman kali begini ya, kau. maksudnya. Ya ini kan barusan gua menyelesaikan masalah di BPOM baru 4 hari yang lalu. Klien gua juga di BPOM dan gua juga baru menyelesaikan, baru ambil keterangan dan ini terkait dengan salah satunya ya label produk ini. Begitu, jadi udah gua hafal itu kalau permennya BPOM nomor berapa tahun berapa udah gua tahu semuanya. Cuman itu kan sekedar supaya agak cepat karena kamu selalu lempar ke aku, Ami. Kamu tuh suka cari masalah sama aku, sering kamu tuh. Kalau sudah mentok larinya ke aku kamu tuh. Maksudnya apa itu, Mi? Kamu tuh. Rame Bang, biar rame ya kan. Lanjut Bang. Lanjut apa? Orang udah dijelasin suruh lanjut melulu. Habis yang lain lagi pada mandi semua kayaknya. Kayaknya mereka ini mandi berjamaah ya guys. Mandi berjamaah. Iya. Pantas mute-nya berjamaah tuh. Iya, kayaknya mandinya berjamaah ya. Lanjut. Kalau lu suruh gua sendiri, Mi, gua kayak orang-orang PA nih ngomong sendiri nggak ada lawannya di sini, Mi. Iya. Benar. Gak ada yang kontrak soalnya. Ini pro semua. Coba Nyonya Menir, euy. Yuhu. Gua mau jadi kontra, siapa mau pro silakan lah, gua kontra, ayo lawan. Bingung kita lawannya sama Bang Yandri mah. Ini ceritanya Nggak, tapi kita begini. doang berdua yang ngomong nih, yang lain pada mandi. Iya. Pada berjamaah semua tuh mandinya. Bentar. Bukan berjamaah. Sebentar, aku Bukan nyimak berjamaah. dulu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan berjamaah mandi doang, berjamaah mute juga mereka nih. Iya benar. Begitu sayang. Iya sayang. Kasil.
Kemana sayang? Iya, aku lagi nonton Dracin. Wah, dia nonton Dracin tuh ye. Mak, mandi dia. Ya, Tapi begini nih, pada pura-pura jadi tukang sampah ternyata CEO. Kalau Drakomal ya orang yang bukan CEO, orang ngaku CEO tapi bukan siapa-siapa kan banyak. iya, itu Mbak. Ini memang. jadi pada prinsipnya sebenarnya yang punya hak dan wewenang untuk melakukan penindakan itu adalah BPOM. Itulah yang tepat. BPOM Kenapa sampai sekarang mengambil BPOM tidak langkah. bergerak, Bang? Bang. Nah, ini menjadi tanda tanya publik kan begitu. Kenapa BPOM itu yang sebagai wadah salah satu lembaga yang memang tugas dan wewenangnya, tapi dia tidak hadir sebagai peranan penting dalam menguasai obat dan makanan gitu loh. Ini kan harusnya tugas mereka. Yang berikutnya adalah Dinas Perindak, ya kan? Terkait dengan perdagangan produknya. Ini kan harusnya mereka berkonsolidasi dengan BPOM untuk melakukan penindakan terhadap hal ini. Karena ini jelas telah melakukan pelanggaran produk dan juga melanggar undang-undang kan begitu. Nah, dalam proses-proses BPOM kalau memang didapati di situ BPOM bisa mengambil langkah-langkah untuk mencabut izinnya, menghentikan pengedaran produknya. Dan bila perlu BPOM juga merekomendasi bahwa ini adalah sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh si pembuat produk ini dan bisa dipidana. Itu loh tugasnya sebenarnya. Itu cuman karena kenapa dia tidak hadir? Dia tidak hadir di sini sebagai badan yang harus melakukan penindakan, pengawasan. Nah, ini juga menjadi pertanyaan publik. Nah, sampai sekarang ini masih belum bisa terjawab karena BPOM sendiri belum memberikan klarifikasi di media, sehingga masyarakat juga masih bingung mau nanyanya ke siapa gitu loh. Kan harusnya itu yang dilakukan oleh BPOM. Nah, kemudian yang berikut, DRL sendiri waktu sudah jadi ini kasus juga aneh. Harusnya kan semua prosedural itu sudah melalui BPOM harusnya gitu loh. Bolehlah kalau si pengadu ini langsung kepada kepolisian, tapi ini karena berhubungan dengan produk kecantikan, ini kan tugas BPOM harusnya melalui BPOM dulu baru bisa rekomendasi bahwasannya dia telah melakukan tindak pidana, sedangkan proses dari BPOM belum dilakukan. Nah, inilah yang jadi lucu kan gitu loh. Makanya tugas BPOM sebenarnya apa, kan bingung juga kita semua nih gitu loh, Ami. Iya, Bang. Lanjut sayang. Iya sayang, saya juga berjamaah mute dulu sayang. Mengheningkan cipta. Dibikin judul malah pada diam, udah hapuslah judulnya lah, puyang bahas kasus orang lain tuh puyang, mending bahas kita aja. Gitulah Mi. Kapan Mereka apa Kak Bang Yandri? ya maksudnya jangan pasang judul inilah Bu, nanti kita nggak jadi bahas gitu, mending kita bahas itu kapan Mi kamu panggil pengulunya biar jelas Mi gitu. Tolong dicarikan untuk calonnya ya. Kita nikahkan di sini. Aku sudah punya calon. Lanjut. Tuh kan baru datang. Aku sudah punya calon. Siapa yang mau jadi saksi nanti? Jadi kalau aku menilai ya Bang Yandri, Kasil dan teman-temannya, sebenarnya kasus pemerasan ini adalah menutupin kejahatan. Aku mau pesan Grab dulu ya. Aku mau pulang bentar.
Kayak Iya gini. sayang. Jadi kalau aku bilang ini sebenarnya kasus untuk menutupi kejahatan. Di mana kejahatan itu adalah rebelling pertama. Dia sudah ketahuan tuh, ya kan? Dan akan memungkinkan betul menjatuhkan kredibilitas dia kalau ini seandainya ketahuan. Makanya dia aktif mencari Nikita Mirjani untuk menutup mulutnya. Nah, kejahatan itu apa? Pertama, barang itu, reverse skin itu sudah diputuskan ilegal, tidak layak